Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 289 20 547. Mata kuliah yang saya akan bahas adalah pengantar akuntansi. Dosen pengampunya Bu Desi Arigawati, MSI. Yaitu pertama ada konsep penandingan dan proses penyesuaian. Ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan hubungan konsep penandingan dengan akuntansi dasar aktual. Kedua, menjelaskan mengapa penyesuaian diperlukan dan apa saja karakteristik dari ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat jurnal untuk akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang keempat, mengikhtisarkan proses penyesuaian dan menyiapkan raca saldo yang disesuaikan. Kelima, menggunakan analisis vertikal untuk membandingkan pos-pos laporan keuangan satu dan yang lainnya dengan rata-rata industri. Selanjutnya ada konsep penandingan. Konsep penandingan itu ada dua, yaitu pendapatan dan beban. Terus selanjutnya ada pelaporan pendapatan dan beban. Ada dua metode yang tadi itu, pelaporan pendapatan dan beban. Nah, ada dua metodenya. Yang pertama, akuntansi dasar kas. Yang kedua, akuntansi dasar aktual. Next. Yang pertama ada pada dasar kas, yaitu untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Pada dasar aktual, konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan, beban tersebut terjadi. Terus dasar akrual untuk akuntansi ada 4, yaitu pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan, kedua beban dilaporkan ketika terjadi, ketiga benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih, yang keempat membutuhkan ayat jurnal pada penyesuaian di akhir periode. Nah, selanjutnya ada konsep penandingan untuk mendukung pelaporan pendapatan dan beban yang terkait dalam periode yang sama. Ada dua tabel. Yang pertama, membayar $10.000 untuk kampanye iklan atas suatu produk yang akan diperkenalkan pada tahun 2005. Terus yang keduanya ada menjual produk yang diiklankan. Nah, bawahnya itu ada 10.000 dicatat sebagai aset. Yang tadi itu yang membayar 10.000 itu dicatat di aset. Yang kedua, 10.000 dibebankan pada tahun 2005 untuk menandingkan dengan pendapatan. Nah, yang tadi itu. Kalau yang ini yang kedua tabel itu 10.000-nya dibebankan karena untuk menandingkan dengan pendapatan. Nah, ini ada lagi dampak dari mengabaikan penyesuaian. Di sini ada dua. Ini yang pertama, yang keduanya ada di slide berikutnya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Itu pendapatan dilaporkan dengan benar, beban dilaporkan terlalu rendah sebesar, laba bersih terlalu tinggi sebesar. Terus non raca aktifat dilaporkan terlalu tinggi. Dan lagi kewajiban dengan benar, ekuitas pemilik terlalu tinggi sebesar total kewajiban dan ekuitas pemilik terlalu tinggi. Nah, ini ada angkanya ya, bisa dilihat hitung-hitungan sepertinya ini.
Oke, next. Nah, selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap tuh ada 3: tanah, bangunan, peralatan. Tanah itu adalah tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tanah tidak bisa disusutkan. Kedua, ada bangunan. Bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas juga. Jadi, bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan. Peralatan itu karena peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, maka peralatan disusutkan. Akun kontra yang digunakan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Beda ya sama bangunan. Kalau yang bangunan tuh ayat jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan. Kalau peralatan akumulasinya penyusutan peralatan. Nah, di sini ada contohnya ya. Mana nih contohnya nih? Nah, sini aja deh. Nah, kan net solution mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor sebesar $50 untuk bulan Desember. Nah, maaf ya, tabelnya berantakan. Bisa dilihat ya, begini kurang lebih. Next. Nah, net solution akan menampilkan peralatan kantor pada biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Peralatan kantornya 1.500 dikurangi akumulasi penyusutan $50. Nah, itu nilai bukunya tuh di dolar 1.750 ya, salah itu, maaf. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang ada dampak dari mengabaikan penyesuaian. Ini yang kedua. Itu ada lagi laporan laba rugi. Pendapatan dilaporkan dengan benar, beban dilaporkan terlalu rendah, laba bersih terlalu tinggi. Terus yang neraca, aktiva dilaporkan terlalu tinggi, kewajiban dilaporkan dengan benar, ekuitas pemilik terlalu tinggi, total kewajiban dan ekuitas pemilik terlalu tinggi. Nah, ini beda lagi angkanya sama yang pertama. Nah, ini dia ada ikhtisar penyesuaian dasar. Ada jenis penyesuaiannya, ada jurnal penyesuaiannya, ada pengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi bila ayat jurnal penyesuaian diabaikan. Nah, yang jenis penyesuaiannya ada beban yang ditangguhkan, pendapatan yang ditangguhkan, beban akrual, pendapatan akrual, aset tetap. Nah, yang pertama tuh beban yang ditangguhkan itu dibagi dua menjadi dari beban debit beban, kredit aset. Pendapatan yang ditangguhkan itu debit kewajiban, kredit pendapatan. Beban akrual itu debit beban, kredit kewajiban. Pendapatan akrual itu dibagi dua lagi, debit aset, kredit pendapatan. Aset tetap dibagi dua lagi, debit beban, kredit kontra aset. Nah, pengaruh terhadap neraca yang dilaporkan laba rugi bila jurnal penyesuaian diabaikan itu beban tangguhkan itu yang dari debit beban understate dan laba bersih overstate. Begitu selanjutnya ya. Understate itu dilaporkan terlalu rendah, overstate itu terlalu tinggi. Oke. Bisa dilihat ya ini ya contohnya. Next. Nah, selesai. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.